Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami melakukan wawancara Ibu mengenai pendidikan olahraga ini. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herlinda Sapitri. Saya sebagai mahasiswa di Yayan Batu Sangkar. Kami ditugaskan untuk mewawancarai seorang guru dan dipersilakan teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lili Ramidas, saya mahasiswa Yayan Batu Sangkar. Baiklah, dipersilakan kepada Ibu juga untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya sekarang mengajar di SD IC Pamukuan. Kami di sini akan mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan, yaitu sekitar 6 sampai 7 pertanyaan. Baiklah, yang pertanyaan pertama yaitu mengenai bagaimana cara Ibu mengajarkan pendidikan olahraga ini pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Bisa kita tahu pandemi ini sangatlah membuat kita atau kendala menghambat semua aktivitas, baik itu di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, dan bagaimana solusi Ibu untuk mengajarkan pendidikan olahraga ini di saat pandemi COVID saat ini? Ya, baik, terima kasih ya Lili. Jadi untuk melakukan adaptasi itu kita perlu melakukan beberapa strategi yang pas agar bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalani strategi tersebut. Nah, diantaranya yaitu keterlibatan orang tua. Jadi ketika proses belajar dari rumah, orang tua memiliki fungsi yaitu sebagai pendamping sekaligus contoh kepada peserta didik. Peran orang tua itu tentu sangat besar karena guru tidak bisa mengawasi secara maksimal. Maka orang tua yang bisa berperan penting dalam proses belajar anaknya. Kemudian yaitu pemanfaatan teknologi. Kita tahu bahwa sekarang ini pembelajaran banyak dilakukan secara daring. Pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Karena itu pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas jawaban yang sangat bagus dan yang itu merupakan solusi yang cukup bagus yang harus dilakukan oleh seorang guru gitu, supaya seorang mahasiswa bisa mengikuti pendidikan olahraga ini walaupun di pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya kami akan mengajukan pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai apa saja bidang olahraga yang diminati oleh seorang siswa itu khususnya di sekolah dasar gitu. Ya, selama saya mengajar di SD ini, saya sering melihat anak-anak itu lebih tertarik dengan olahraga yang ringan seperti misalnya kegiatan renang, bulu tangkis maupun baseball. Biasanya anak lebih senang menggunakan olahraga seperti itu. Pak Ibu, jawabannya ya itu merupakan permainan yang olahraga yang diminati oleh siswa seperti renang tadi ya Bu, bulu tangkis dan lainnya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu yang akan dibacakan oleh teman saya. Dan Lili, dipersilakan. Baik Bu, apakah menurut Ibu menjadi guru olahraga itu mudah atau tidak? Ya, pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan itu digunakan sebagai macam siswa melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Pendidikan jasmani itu perlu ditingkatkan di lingkungan sekolah. Dengan kegiatan olahraga diharapkan kebugaran jasmani siswa juga dapat meningkat serta diikuti dengan peningkatan dalam bidang akademik. Siswa itu membutuhkan kebugaran jasmani yang baik dalam aktivitas belajar karena disertai kebugaran jasmani yang baik untuk mencapai prestasi bidang akademik super diperoleh. Dengan kebugaran jasmani yang baik diharapkan
semakin bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajarannya di sekolah. Dan Terima kasih Bu, saya ucapkan. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan berikutnya atau selanjutnya itu Bu mengenai bagaimana strategi atau cara yang dilakukan oleh Ibu apabila ada seorang siswa ataupun beberapa siswa yang tidak menyukai atau takut berolahraga, khususnya sekolah dasar. Anak sekolah dasar itu memiliki fisik yang lemah gitu Bu, dan mereka tidak diperbolehkan oleh orang tuanya atau mereka atau diri mereka sendiri tidak menyukai olahraga atau mereka takut begitu berolahraga. Bagaimana yang harus dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh Ibu agar siswa tersebut tetap suka berolahraga gitu Bu? ya, jadi kita sebagai pendidik untuk khususnya anak-anak sekolah dasar yang lebih senang main, kita harus pandai mencermati bagaimana cara menanamkan nilai olahraga namun secara asik bagi peserta didik tersebut. Jadi bisa kita bawa santai, seperti permainan bulu tangkis itu tidak semestinya harus serius kan permainannya. Kita bisa mengajarkan anak-anak SD itu dengan secara ringan, maupun permainan-permainan seperti kasti yang lari-lari itu pada umumnya anak-anak SD itu sangat senang. Jadi kita bisa melatih mereka olahraga dengan cara mereka senang, dan kita terlalu memberatkan kepada siswanya tersebut. Ditambah lagi sekarang banyak media-media yang bisa kita manfaatkan, kecanggihan teknologi, baik itu berupa video pembelajaran yang nantinya kita buatkan seperti video senam, itu akan menarik perhatian dari anak SD tersebut. Jadi kita akan lebih mudah untuk menarik minat dari anak didik, khususnya anak SD, dalam mengembangkan olahraga tersebut. Baiklah, pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik Bu, bagaimana harapan Ibu ke depannya terhadap dunia olahraga ini? Dah. Baik, harapan Ibu ke depannya agar tentunya ya pandemi ini akan cepat menghilang. Jadi kita lebih leluasa mengajarkan pembelajaran olahraga ini kepada peserta didik, karena kita tahu gara-gara pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan olahraga yang kita tidak dapat mengajarkannya secara leluasa. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita terbatas jadinya tidak mengajarkan sepenuhnya. Jadi selain saya berharap pandemi ini cepat berlalu, saya juga berharap baik seluruh guru SD maupun orang-orang tua di rumah sana membantu bekerja sama agar melestarikan kebugaran jasmani maupun olahraga terhadap peserta didik, khususnya generasi muda yang sekarang duduk di bangku sekolah dasar. Baik Bu, semoga harapan kita bersama semoga tercapai, ada semoga dikabulkan oleh Allah SWT, dan semoga COVID ini cepat-cepat berlalu dan pergi Bu. Semoga lebih baik lagi kita bisa beraktivitas yang dimaksud dari yang telah disampaikan tadi, lebih leluasa gitu Bu. Apalagi pendidikan olahraga ini lebih memungkinkan beraktivitas di luar lapangan Bu. Sangatlah baiklah, pertanyaan berikutnya yaitu mengenai bagaimana kendala yang dialami oleh Ibu dalam proses pembelajaran pendidikan olahraga ini, dan bagaimana solusi ataupun cara yang dilakukan oleh Ibu untuk menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran ini Bu. Jadi saya merasa kalau untuk kendala seperti ini karena tidak seringnya saya ketemu dengan jadi tidak banyak materi-materi yang bisa langsung saya ajarkan, langsung saya praktekkan terhadap mahasiswa tersebut, seperti kegiatan-kegiatan olahraga, senam maupun lain sebagainya. Itu mungkin bisa mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah, mungkin bertemu setiap
seminggu sekali maupun setiap berapa bulan. Tapi bagaimana dengan materi-materi olahraga lain yang harus rutin diajarkan? Jadi itu terkendala karena kan adanya pandemi. Dan menurut saya bagaimana solusinya untuk mengatasi itu? Mungkin bisa kita sebagai guru olahraga membuat video kreatif semenarik mungkin. Secara tidak langsung mungkin kita biasa menyebutnya dengan tutorial. Jadi tutorial di sini yang kita ajarkan adalah tutorial olahraga, bagaimana cara bermain yang benar, bagaimana cara melakukan senam lancar yang benar. Itu bisa kita berikan kepada murid-murid kita nantinya. Jadi jika mereka tidak sedang bersekolah langsung, tidak bersentuh langsung dengan guru, kita bisa memberikan materi tersebut kepada murid-murid yang nantinya mereka bisa menerapkan video tersebut di rumahnya masing-masing. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana suka dan duka yang Ibu alami saat mengajarkan PJOK ini kepada siswa di sekolah? Untuk suka itu bermacam-macam ya. Kadang saya merasa senang melihat anak-anak kecil itu bermain olahraga, ketawa-tawa, berlarian. Namun di sisi lain juga suatu kewajiban bagi kita untuk melatih mereka, untuk mengajar mereka, untuk menanamkan jiwa-jiwa olahraga kepada mereka. Mungkin di beberapa anak itu akan sulit dilaksanakan, sulit dilakukan, karena tidak semua anak-anak senang dengan yang namanya olahraga. Pada umumnya anak-anak kecil itu hanya senang berlarian, hanya senang memegang bola, namun mereka tidak senang ketika diajarkan bagaimana cara bermain bola itu, bagaimana cara melakukan gerak-gerakan yang lain. Jadi kita sebagai pendidik, apalagi di guru SD, harus banyak-banyak sabar. Namun kita juga jangan sampai menyerah dalam mengajarkan atau menanamkan jiwa-jiwa kebugaran jasmani kepada peserta didik kita nanti. Mungkin seperti itu. Yang kami ajukan terhadap Ibu. Terima kasih, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang kami yang telah mengganggu waktu Ibu, dan Ibu telah memberikan kesempatan kami walaupun Ibu dengan waktu yang sangat singkat ini memberikan kesempatan kami untuk wawancara Ibu, dan semoga video ini sangat bermanfaat untuk guru dan pendidik ataupun siswa lainnya. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.